Bagaimana seorang seniman yang gagal bisa menjadi salah satu diktator paling terkenal dalam sejarah? Ini adalah pertanyaan yang banyak diajukan tentang Adolf Hitler, seorang pria yang kehidupan dan karir politiknya ditandai oleh serangkaian peristiwa yang penuh gejolak yang akhirnya mengarah ke Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Adolf Hitler adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern. Ia dikenal sebagai pemimpin Jerman Nazi yang kejam dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan, diskriminatif dan kejahatan kemanusiaan selama Perang Dunia Kedua. Namun, di balik kekejaman dan kebencian yang diilustrasikan dalam sejarahnya, ada beberapa fakta menarik tentang kehidupan dan latar belakang Adolf Hitler yang mungkin kurang diketahui oleh banyak orang. Adolf Hitler lahir pada 20 April tahun 1889 di Braunau am Inn, sebuah kota kecil yang terletak di perbatasan Austria-Hongaria, sekarang Austria. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara dalam keluarga Alois Hitler, seorang bea cukai dan Clara Pölzl, yang merupakan istri kedua Alois. Kehidupan awal Hitler tidak terlalu istimewa atau menonjol, dan keluarganya tinggal di berbagai kota dan desa di sekitar wilayah Austria-Hongaria. Dalam masa kecilnya, Hitler memiliki minat yang besar dalam seni lukis. Dia bermimpi menjadi seorang seniman terkenal dan menghadiri sekolah seni rupa di Vienna pada tahun 1907. Namun dia gagal masuk dan keputusannya untuk menjadi seniman pun sirna. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1903, Hitler pindah ke Vienna dan hidup sebagai pelukis rumahan, menjual lukisannya untuk mencari nafkah. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Hitler bergabung dengan pasukan Bavaria Jerman. Dia bertugas sebagai prajurit infanteri dan mengalami berbagai pertempuran, termasuk pertempuran Somme dan pertempuran Ypres. Meskipun tidak pernah mengalami cedera fatal, Hitler 2 kali terluka selama perang dan menerima beberapa penghargaan militer, termasuk salib besi kelas pertama dan kelas kedua. Salah satu momen penting dalam pelayanan militer Hitler adalah ketika dia terkena serangan gas mustard di front barat pada tahun 1918. Serangan ini membuatnya terluka dan mengalami kerusakan mata sementara, yang mempengaruhi penglihatannya sepanjang sisa hidupnya. Pengalaman ini sangat mempengaruhi pandangannya tentang pengkhianatan terhadap Jerman, di mana dia percaya bahwa pemerintah dan kaum revolusioner Yahudi di Jerman mengkhianati negara tersebut dengan menandatangani Perjanjian Versailles yang merugikan setelah perang. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami kekacauan politik dan ekonomi yang parah. Pada tahun 1919, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman atau DAP, sebuah kelompok kecil yang menentang pengaruh sosialis dan komunis di Jerman. Hitler segera menonjol dalam partai tersebut karena oratorinya yang kuat dan kemampuannya untuk menginspirasi massa. Pada tahun 1920, partai tersebut berganti nama menjadi Partai Pekerja Jerman yang Nasional Sosialis atau Partai Nazi. Hitler menjadi pemimpin partai pada tahun 1921 dan segera mulai merancang visi politiknya yang radikal. Pada tahun 1923, Hitler dan para pendukungnya mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintah Bavaria yang dikenal sebagai Putsch Biru. Namun, upaya kudeta tersebut gagal dan Hitler ditangkap dan dipenjara selama 9 bulan. Selama masa penjara inilah Hitler menulis buku manifesto politiknya yang terkenal, Mein Kampf atau Perjuanganku. Dalam buku tersebut, Hitler menguraikan keyakinan dan tujuan politiknya, termasuk konsep supremasi ras Arya, antisemitisme, dan impian untuk membangun kembali kekuatan Jerman. Setelah keluar dari penjara, Hitler kembali ke politik dan fokus pada strategi legal untuk mengambil alih kekuasaan. Setelah krisis ekonomi dan politik yang melanda Jerman pada awal tahun 1930-an, Partai Nazi berhasil meraih suara mayoritas dalam pemilihan parlemen pada tahun 1932. Meskipun demikian, Hitler tidak memiliki mayoritas mutlak dalam parlemen, sehingga Presiden Jerman pada saat itu, Paul von Hindenburg, menolak untuk mengangkatnya sebagai kanselir. Namun, setelah serangkaian negosiasi politik dan tekanan dari kubu Nazi, Hindenburg akhirnya setuju untuk mengangkat Hitler sebagai kanselir pada 30 Januari 1933.
Sebagai kanselir, Hitler segera memulai langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengubah Jerman menjadi negara otoriter. Langkah pertama Hitler adalah menghapus oposisi politik. Partai Nazi menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menekan partai politik lainnya dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Pada Maret 1933, Hitler memperoleh kekuasaan absolut setelah melewati Undang-Undang Kewenangan Penuh yang memberinya kekuasaan untuk membuat undang-undang tanpa persetujuan parlemen. Selanjutnya, Hitler memperkuat kontrol negara atas ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan dan mengawasi kegiatan ekonomi. Program pengembangan ekonomi yang agresif, seperti program rekonstruksi infrastruktur dan persenjataan, juga membantu membangkitkan kembali perekonomian Jerman yang lemah. Pada saat yang sama, rezim Nazi juga memulai kampanye diskriminatif terhadap Yahudi, Romani, homoseksual, dan kelompok minoritas lainnya. Undang-undang diskriminatif, seperti Undang-Undang Nuremberg, memberikan dasar hukum bagi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok ini yang akhirnya berkembang menjadi kebijakan genosida selama Perang Dunia Kedua. Kenaikan kekuasaan Hitler dan pendirian rezim Nazi yang otoriter di Jerman pada tahun 1930-an adalah salah satu periode yang paling gelap dalam sejarah Jerman dan dunia. Konsolidasi kekuasaan Hitler membuka jalan bagi terjadinya Perang Dunia Kedua dan kejahatan kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan konflik global yang terjadi dari tahun 1939 hingga tahun 1945, melibatkan sebagian besar negara dunia, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Jerman Nazi, dan Jepang. Perang ini dimulai ketika Jerman Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler menyerbu Polandia pada 1 September 1939, memicu reaksi dari Britania Raya dan Prancis yang kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Selama awal perang, Jerman Nazi berhasil menguasai sebagian besar Eropa, termasuk negara-negara seperti Prancis, Belgia, dan Belanda. Di sisi lain, Uni Soviet juga melakukan invasi ke Polandia dari timur sesuai dengan perjanjian dengan Jerman Nazi dalam Pakta Molotov-Ribbentrop. Pada tahun 1941, Jerman Nazi meluncurkan serangan besar-besaran ke Uni Soviet dalam Operasi Barbarossa. Meskipun awalnya berhasil mendekati Moskow dan mencapai kemenangan besar di front timur, pasukan Jerman terpaksa mengalami kekalahan strategis yang signifikan dalam pertempuran Stalingrad pada tahun 1943. Pertempuran ini dianggap sebagai titik balik dalam Perang Dunia Kedua, di mana pasukan Jerman mulai mundur secara bertahap dan keuntungan mereka di front timur mulai terkikis. Di Teater Pasifik, Jepang melancarkan serangan ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941, memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung dalam perang. Perang di Pasifik berlangsung dengan sengit dengan pertempuran-pertempuran penting seperti Pertempuran Midway, Pertempuran Iwo Jima, dan Pertempuran Okinawa. Pada tahun 1944 dan 1945, pasukan sekutu yang beranggotakan Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, dan negara-negara lainnya mulai melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Jerman dan Jepang. Pendaratan sekutu di Normandia atau dikenal sebagai D-Day pada 6 Juni 1944 adalah salah satu invasi terbesar dalam sejarah yang membuka jalan untuk pembebasan Eropa dari penjajahan Jerman. Perang Dunia Kedua berakhir pada 2 September 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu setelah 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Perang ini meninggalkan jutaan korban jiwa dan mengubah tatanan politik, ekonomi, dan sosial dunia secara mendalam, membawa era baru dalam sejarah dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Pada tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler, pemimpin Jerman Nazi, bunuh diri di bunker Führerbunker di Berlin. Keputusan ini diambil setelah Hitler menyadari bahwa kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II hampir pasti dengan pasukan sekutu yang semakin mendekati ibu kota Jerman. Pada waktu itu, pasukan sekutu, terutama pasukan Uni Soviet, telah merebut sebagian besar wilayah Jerman dan mengepung Berlin. Dalam keadaan terkepung di bunker bawah tanah di kompleks Reichskanzlei, Hitler menghabiskan beberapa hari terakhirnya dengan melakukan pertemuan terakhir dengan para jenderal dan pejabat tinggi Jerman.
Pada pagi tanggal 30 April 1945, Hitler menikahi Eva Braun, kekasihnya yang sudah lama, dalam sebuah upacara sederhana di dalam bunker. Kemudian, Hitler memberikan wasiatnya menunjuk Admiral Karl Dönitz sebagai penerusnya sebagai Presiden Jerman dan Kepala Negara. Setelah itu, Hitler meminta agar jasadnya dan jasad Eva Braun dibakar agar tidak jatuh ke tangan musuh. Pada sekitar pukul 3:30 sore hari, Adolf Hitler dan Eva Braun mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Hitler menembak dirinya sendiri dengan pistol Walter PPK, sementara Braun meminum sianida. Mayat mereka dibawa keluar bunker, dibakar, dan sisa-sisanya dikuburkan di luar Berlin. Dengan kematian Hitler, Perang Dunia Kedua di Eropa memasuki fase akhir. Pada 8 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu, menandai berakhirnya perang di Eropa. Kematian Hitler mengakhiri kekuasaan Nazi yang kejam, namun meninggalkan warisan kehancuran dan kekejaman yang tidak terlupakan dalam sejarah dunia.